Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Malam ini kita mau lanjut diskusi Orthodox Refresher dengan judul Pedagogi Tubuh Kebangkitan yang bahannya juga udah di-share sama aku 2 hari atau 3 hari yang lalu. Nah, malam hari ini Pater Gabriel lagi absen karena lagi di luar kota. Jadi malam hari ini kita akan di-lead oleh Mas Andreas Henry dari Enoria Jogja. Oke, malam Mas Henry. Ya, selamat malam semuanya. Halo malam semuanya. Kristus Anesti. Litos Oke, Honesty. sebelum kita mulai pembacaan bahan untuk diskusinya, saya mau mempersilahkan Mas Henry untuk memulainya dengan doa. Silakan Mas Henry. Ya, mari kita berdoa dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena boleh dipertemukan pada malam hari ini untuk menjalankan Orthodox Refresher dengan tema tentang tubuh kebangkitan. Biarlah Engkau mengajari kami tentang makna dari kebangkitan tubuhmu, agar kami kelak bisa berbagian di dalam kemenanganmu ini, sebagaimana yang telah menjadi rancanganmu, sekarang dan selalu terus menjaga segala abad. Amin. Dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, thank you Mas Henry. Nah, ini untuk bahannya bisa dibaca di screen atau kalau dibuka di handphone, di laptop atau di tabnya bisa sekalian kita baca sama-sama. Ini nanti akan saya bacakan ya. Judulnya Pedagogi Tubuh Kebangkitan, mengajar tentang realitas baru. Nah, mungkin teman-teman di sini pada bingung nih, ini pertanyaannya siapa, kepada siapa gitu. Nah, aku mau share sedikit terkait bahan ini. Jadi bahan ini diambil dari pertanyaan Mas Andreas Henry langsung ya. Betul, Mbak. Betul. Kepada Bapak Maksimos. Nah, Bapak Maksimos ini adalah jemaat Romo Matius di Enoria Santa Katarina di Cilacap. Jadi Bapak Maksimos ini adalah dosen dan saat ini juga menjabat sebagai Kepala STT Soteria. Ini lokasinya di mana nih Mas Henry STT Soteria ini? Di Purwokerto. Oh oke, di Purwokerto ya. Oke. Nah, Bapak Maximus ini juga masih aktif menulis dan juga membuka tanya jawab di grup WhatsApp-nya. Oke, kita bisa lanjut ya. Pertanyaannya Mas Henry itu tentang tubuh kebangkitan, mengajar para murid tentang realitas baru. Nah, pertanyaannya ini masih dalam suasana Pentekostarion, yaitu masa 40 hari di antara Paskah dan Kenaikan. Mengapa dalam kitab suci kisah-kisah pasca kebangkitan seperti perjalanan menuju Emmaus yaitu tertulis pada Lukas 24 ayat 13 sampai 35, kemunculan Kristus di ruang terkunci bersama para rasul tertulis pada Yohanes 20 ayat 19 sampai 29, dan kemunculan Kristus di Danau Galilea Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 cenderung sporadis, di mana Kristus cenderung menampakkan diri berselang-seling dengan hilang mendadak dan muncul mendadak, tanpa menjelaskan apa yang dilakukannya setelah menghilang. Tanpa melangkahi batas misteri, bagaimana perspektif Bapak Maximian dalam memandang apa yang dilakukan Mesias selama 40 hari sebelum kenaikannya? Selanjutnya, ini adalah pertanyaan yang cocok sekali untuk direnungkan dalam masa Pentekostarion ini. Ada sebuah pola yang sangat khas dalam penampakan-penampakan Kristus pasca kebangkitan. Ia muncul dan menghilang secara misterius, seolah-olah berselang-seling antara dua realitas. Bagaimana kita memahami ini, khususnya dari perspektif Agios Maximos? Perspektif Maximian akan melihat periode 40 hari ini bukan sebagai sebuah masa tunggu yang pasif, melainkan sebagai sebuah fase transisi dan pedagogi atau pengajaran yang sangat aktif dan
bertujuan. Selama 40 hari ini, Kristus sedang melakukan dua hal secara bersamaan. Yang pertama, mengajar para muridnya tentang realitas baru dari tubuh kebangkitan. Dan yang kedua, menggenapi penyembuhan dan pengilahian kodrat manusiawi yang ia ambil. Pertama, pedagogi tubuh kebangkitan. Mengajar para murid tentang realitas baru. Cara Kristus menampakkan diri tersebut muncul di ruang terkunci, menghilang setelah memecahkan roti, berjalan bersama mereka tanpa dikenali, bukanlah tanpa tujuan. Ini adalah sebuah metode pengajaran yang disengaja untuk mendidik para murid tentang sifat baru dari tubuhnya yang telah dimuliakan dan pada akhirnya tubuh kebangkitan yang akan mereka terima kelak. Tubuh yang nyata, bukan hantu. Ketika Yesus muncul, ia selalu menegaskan realitas fisik dari tubuhnya. Ia berkata, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Tertulis pada Lukas 24 ayat 39. Ia makan ikan bakar di hadapan mereka. Tujuannya untuk melawan setiap kecenderungan gnostik atau doketisme yang menganggap kebangkitan hanya bersifat spiritual. Kristus menegaskan bahwa keselamatan mencakup penebusan tubuh fisik. Tubuh yang telah diilahikan melampaui batas duniawi. Ketika ia menghilang atau muncul di ruang terkunci, ia menunjukkan bahwa tubuhnya yang telah dibangkitkan kini beroperasi di bawah hukum yang berbeda. Dalam perspektif Maximian, tubuh kebangkitan Kristus adalah kodrat manusiawi yang kini sepenuhnya bergerak selaras dengan energi ilahi yang tak terbatas. Batasan ruang, waktu, dan materi tidak lagi mengikatnya. Tubuh ini tidak lagi membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, meskipun ia bisa makan untuk membuktikan realitasnya. Ia tidak bisa sakit, menua, atau mati lagi. Ia adalah tubuh yang diilahikan, atau teosis, sebuah purwarupa dari tubuh kebangkitan yang akan kita terima kelak. Pedagogi selang-seling. Dengan muncul dan menghilang, Kristus secara bertahap melatih para murid untuk beralih dari relasi fisik ke relasi spiritual. Ia mempersiapkan mereka untuk kenaikannya. Ia mengajar mereka bahwa meskipun ia tidak akan lagi hadir secara fisik di antara mereka, ia akan tetap hadir secara nyata melalui Roh Kudus di dalam gereja. Ini adalah penggenapan dari perkataannya kepada Maria Magdalena. "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Yohanes 20 ayat 17. Ia sedang memanggil Maria dan kita semua untuk masuk ke dalam sebuah mode relasi yang baru dan lebih dalam, yang tidak bergantung pada sentuhan fisik. Apa yang dilakukan Kristus saat menghilang dalam perspektif Maximian? Jika penampakannya adalah untuk mengajar para murid apa yang ia lakukan saat ia tidak terlihat oleh mereka, tanpa melangkahi batas misteri, Santo Maximus akan berargumen bahwa Kristus tidak sedang pergi ke suatu tempat lain dalam pengertian geografis. Sebaliknya, ia sedang sepenuhnya mendiami dan mengaktualisasikan realitas baru dari kodrat manusiawinya yang telah diilahikan. Melampaui ruang batas dan waktu. Ketika Kristus menghilang, ia tidak bersembunyi di desa sebelah. Ia hanya berhenti untuk sementara waktu memanifestasikan dirinya dalam mode yang dapat dipersepsi oleh indera pada muridnya yang masih terikat pada ruang dan waktu. Dalam keadaannya yang telah dibangkitkan, ia secara simultan hadir di mana-mana dan tidak di mana-mana. Komuni dengan Bapa dalam roh. Saat tidak terlihat, pribadi Sang Logos dalam kodrat manusianya yang telah dimuliakan sedang berada dalam persekutuan yang tak terputus dan sempurna dengan Bapa melalui Roh Kudus. Ini adalah penggenapan dari seluruh kehidupan doanya di bumi. Jika sebelumnya ia harus pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa, kini seluruh keberadaan manusiawinya adalah sebuah doa dan persekutuan yang konstan. Poin selanjutnya, menjadi kepala bagi seluruh ciptaan.
Dari perspektif Maximian, Kristus adalah Adam baru yang sedang menyatukan kembali seluruh kosmos. Saat menghilang dari pandangan para murid, ia tidak pasif. Ia secara aktif menjalankan perannya sebagai kepala dari ciptaan baru. Dalam kodrat manusiawinya, ia membawa seluruh ciptaan atau secara representatif ke dalam hadirat Bapa. Ia sedang mempersiapkan tempat bagi kita, bukan dengan membangun sesuatu di surga, tetapi dengan mengubah kodrat manusiawi itu sendiri menjadi tempat di mana kita dapat bersekutu dengan Allah. Poin selanjutnya yaitu analogi yang mungkin membantu. Bayangkan seorang penyelam laut dalam, ketika ia berada di dalam kapal selam di permukaan, ia bisa berinteraksi dengan orang-orang di darat melalui radio. Ini seperti saat Kristus menampakkan diri. Tetapi ketika ia mematikan radio dan menyelam ke kedalaman samudera, ia tidak hilang. Ia sedang sepenuhnya mengalami realitas dunia bawah laut yang tidak dapat diakses oleh mereka yang di darat. Ia sedang berada dalam elemennya yang baru. Demikian pula ketika Kristus menghilang, ia sedang sepenuhnya mendiami realitas eskatologis dari kodrat manusiawinya yang telah diilahikan, sebuah realitas yang belum dapat kita masuki sepenuhnya. Poin terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari perspektif Maximian, periode 40 hari adalah sebuah fase pedagogi ilahi yang intensif. Saat ia muncul, ia sedang mengajar para muridnya tentang apa arti kebangkitan. Saat Yesus menghilang, Yesus sedang secara ontologis menjadi realitas kebangkitan itu, membawa seluruh kodrat manusiawi ke dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah Tritunggal, dan demikian menggenapi tujuan akhir dari seluruh ciptaan. Ia sedang mempersiapkan para muridnya untuk kenaikan, dan pada saat yang sama mempersiapkan kemanusiaan itu sendiri untuk naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Oke, bahannya udah selesai, aku bacakan. Silakan Mas Henry untuk memulai diskusinya. Kalau ada yang mau bertanya bisa tulis di kolom chat atau bisa open mic saat sesi tanya jawab dimulai. Oke, silahkan Mas Henry. Sebelumnya saya ucapkan dulu Kristus Anesti ya untuk kita semua, karena ini masih masa Pentakostarion. Kita sudah Paskah dan mempersiapkan diri untuk kenaikan ya, analepsis nanti 40 hari sudah Paskah. Kristus Anesti. Baik, untuk bahan ini saya angkat dari memang permenungan saya ya. Permenungan saya terhadap beberapa kisah kitab suci yang terjadi sesudah kebangkitan, baik di Injil Lukas maupun Yohanes. Dan saya tanyakan ini ke orang yang notabene-nya lebih tinggi ya jenjang ilmunya, walaupun masih sama-sama awam. Dia adalah Pak Maximus. Beliau jemaat EP juga, cuma memang EP-nya EP Cilacap ya, sedangkan saya EP Jogja. Dan mungkin kawan-kawan OR di sini mungkin bisa mungkin suatu saat nanti mengundang beliau untuk ya kita mengintegrasikan lah sedikit-sedikit EP yang selama ini masih kurang berinteraksi ya satu sama lain gitu, antara satu Enoria dengan Enoria lain gitu. Temanya adalah memang tentang tubuh kebangkitan Tuhan ya. Karena memang setelah bangkit, Tuhan Yesus punya tubuh yang baru, yang berbeda dari tubuh sebelum kebangkitannya. Sehingga tubuh ini itu adalah tubuh yang berbeda, baru, dan akan dianugerahkan kepada kita kelak pada kebangkitan di akhir zaman. Nah, ini yang kemudian membuat penting ya masa Pentakostarion ini gitu, karena masa Pentakostarion adalah masa yang antara Paskah sampai dengan kenaikan. Di situ ada pengajaran ilahi tentang bagaimana tubuh yang baru ini
bekerja dalam relasi yang rohani dan ilahi. Sehingga kemudian muncul ada kisah-kisah ya, kemunculan mendadak dan menghilang mendadak. Ada kemunculan misalkan di perjalanan menuju Emmaus begitu. Kristus tidak dikenali oleh murid-muridnya, tetapi begitu dia memecah-mecahkan roti dan murid-muridnya segera mengenali dia, beliau malah menghilang begitu, menghilang dari pandangan mereka. Begitu juga ada ruang dikunci, tapi tetap beliau bisa masuk dan mengatakan kepada Thomas ya, bahwa kemarin sudah dibahas oleh Pater Gabriel, saya yakin, tentang Thomas yang meragu sampai mereka apa namanya, sampai dia mencucukkan jarinya begitu. Kemudian ada juga kemunculan Kristus di Danau Galilea, sehingga mujizat ikan itu, menangkap ikan yang sedemikian banyaknya itu terulang kembali sebagaimana dahulu mereka diutus begitu. Nah, tapi berbeda ya dari sebelum kebangkitan begitu. Kristus ya bersama para rasul itu terus-menerus begitu. Sedangkan ini kadang ada, kadang nggak ada, dan dengan cara yang tidak terduga begitu. Nah, lalu apa sebenarnya perspektif Maximian gitu? Ya, perspektif Maximian ini memang pendekatan dari Pak Maximus yang memang betul-betul menghidupi nama baptisnya ya. Agios Maximus, sang pengaku iman, yang hidup pada abad ke-7 dan melawan kesesatan monotelitisme. Beliau pengaku homologitis ya, pengaku iman itu orang yang menderita untuk iman tanpa kehilangan nyawanya, tapi tetap menderita secara signifikan. Dia kalau tidak salah tangannya dipotong, lidahnya juga dipotong begitu. Makanya disebut sebagai pengaku iman atau dalam bahasa Yunani-nya homologitis. Nah, perspektif Maximian ini sangat penting ya untuk membaca kitab suci, karena melalui perspektif inilah kita bisa lebih apa ya, lebih menghargai kitab suci itu sebagai kitab suci gitu. Kalau mungkin kawan-kawan di tempat lain menemukan kitab suci itu ditafsir dengan berbagai macam cara ya, ada yang pakai cara feminis, ada yang pakai cara postkolonial, ada yang pakai metode yang itu ya. Di luar gereja memang kesulitan orang-orang itu ya tidak bisa melihat kitab suci sebagai kitab suci ya. Sedangkan karena kita tahu kitab suci adalah kitab gereja, ya kita bisa melihat kitab suci itu sebagai kitab suci dan memang punya muatan rohani yang lebih besar ya dari seksa pribadi, merasa terberkati, merasa senang. Nah, perspektif Maximian ini menyibak dalam apa namanya? Mas, sorry, Ya. kayaknya putus-putus deh, Mas Oh Henry. ya, sorry, Maaf. sebentar, saya pindah dulu ya. Ya, oke, oke. Ya, tes. Oke, boleh dilanjutkan, Mas. Nanti kalau misalnya masih putus-putus atau suara-suara robot, nanti coba aku bilang, mudah-mudahan ini lebih lancar. Ya, Oh gimana ya, Tante Debbie? Maaf kepencet. Oke, Lanjut. oh ya, kirain mau nggak apa-apa, tanya. nggak Kalau mau Nanti tanya nanti boleh. pasti. Heeh. Nanti. Oke, kita open discussion ya, lebih ringan aja kita malam hari ini. Oke, silakan dilanjutkan, Mas Henry. Ya, jadi mungkin agak bisa scroll down sedikit ya. Oke. Ya. Nah, coba. Ya, jadi dalam perspektif Maximus ada 3 komponen penting ya. Pertama adalah logos atau rancangan Allah sejak semula. Lalu kemudian tropos ya. Tropos itu mode dalam keadaan apa rencana itu dilakukan atau terjadi. Kemudian ada telos atau tujuan akhir. Kondisi aktual yang ingin dicapai dengan adanya rancangan awal. Nah, dengan memakai
struktur itu, kemudian kita bisa mengerti, oh rencana ilahi itu rancangannya seperti ini, gitu. Lebih kurang, tanpa kemudian kita mendalami spekulasi ya, tanpa kita menduga-duga, mengira-ngira. Gitu. Tapi lebih kurang sebagaimana yang sudah diwahyukan dengan kerangka yang jernih, dengan lensa yang jernih, kita bisa mengerti kitab suci sebagai kitab suci. Bukan menjadikannya sebagai sesuatu yang lain. Gitu. Nah, sebagai pedagogi itu pendidikan ya, bahasa sederhananya, ya ada pengajaran ilahi untuk pertama ya para rasul dan kemudian para murid yang lain. Nah, supaya apa? Supaya mereka siap ketika kenaikan itu terjadi. Karena kenaikan itu betul-betul tubuh Tuhan itu naik seturut daging. Walaupun dia sendiri maha hadir ya. Makanya kita bilang kenaikannya seturut daging atau seturut badan atau seturut tubuh gitu. Bukan kenaikan seturut kodrat ilahi yang memang maha hadir dan memang tidak bisa kemana-mana karena tidak berubah gitu dan tidak bergerak. Nah, karena itu Kristus harus mengajari para murid bahwa dia itu tetap hadir, tetapi bukan dalam skala sebelum dia bangkit. Tapi dalam skala yang sudah bangkit ini ya sungguh-sungguh badannya mencerminkan kemuliaan yang bukan hanya bicara tentang kebaikan saja gitu, tapi memang betul-betul sesuai dengan rancangan Allah sejak semula. Badan kita ini ya lemah gitu, kita terbatas dan sangat-sangat terbatas secara fisik karena kita hidup dalam dosa begitu. Tapi dengan adanya kebangkitan yang baru sesuai dengan rancangan Allah, ya sebagaimana yang ditulis demikian dalam kitab suci ya pintu terkunci pun tidak bisa membatasi tubuh kebangkitan ini ya. Karena memang tubuh ini sudah lepas dari batasan-batasan akibat kejatuhan begitu. Dan kita juga melihat bahwa tubuh yang baru ini sungguh adalah tubuh ya, bukan cuma rohnya saja. Karena ternyata bisa dipegang dan bisa makan. Dia makan roti dan dia memecahkan roti, dia makan dan dia juga makan ikan begitu. Tetapi dia juga tidak terikat dengan kebutuhan akan makanan. Sebagaimana ya kalau mungkin ada yang ikut studi iman Nikea ya, saya juga menegaskan bahwa keharusan biologis kita harus makan, kita harus minum, kalau nggak nanti mati, itu sebenarnya adalah akibat dari kejatuhan. Aslinya kita tidak seperti itu dan seharusnya tidak seperti itu, sehingga kalau kita nanti bangkit dengan tubuh yang baru, tubuh kita juga tidak akan terbatas seperti sekarang. Itu begitu juga dengan ya keharusan tidur dan keharusan untuk mandi ya. Kalau kita dalam keadaan yang jatuh ini nggak mandi bau gitu, bahkan sakit. Tapi kalau realitas yang baru tentu tidak akan ada keharusan seperti itu lagi. Makanya para agios yang memang sudah bermandikan rahmat di Gunung Athos ataupun di monastri-monastri lain, mereka ya betul-betul nggak mandi tapi juga nggak bau begitu. Bahkan nggak buang air gitu. Nah itu karena mereka sudah mulai berbagian di dalam realitas tubuh yang dimuliakan itu begitu. Nah, tapi bukan berarti kemudian Kristus ketika naik seturut tubuh ya, dia kemudian meninggalkan dunia ini yatim piatu karena sudah tertulis di kitab suci bahwa dia akan mengutus rohnya. Jadi dunia ini tidak ditinggalkan dalam keadaan yatim piatu. Saya yakin nanti begitu sudah mendekati waktunya, Pater Gabriel akan lebih bisa mengajarkan ini tentang kenaikan ya, tentang analepsis begitu. Tetapi lebih kurang untuk menyinggung sedikit tentang kenaikan. Kita tahu bahwa kenaikan itu tidak meninggalkan manusia dan gereja ya terutama dalam keadaan yatim piatu. Karena pertama roh diutus, kemudian dicurahkan, kemudian yang kedua gereja didirikan di atas bumi.
Dan ini adalah penting ya, karena Allah sungguh berinteraksi dengan dunia ini itu melalui gereja. Secara nggak kasat mata, tapi juga punya sisi yang kelihatan begitu. Makanya Allah mengadakan suatu perutusan ya. Perutusannya yaitu amanat agung untuk 12 rasul. 12 rasul yang kemudian dihembusi Roh Kudus, baru kemudian gereja yang sudah dihembus ini melaksanakan apa yang sudah diperintahkan lebih dahulu, yaitu merayakan Ekaristi. Jadi Kristus hadir seturut Ekaristi. Dan Ekaristi baru bisa terjadi kalau ada Roh Kudus. Nah, Ekaristi yang terjadi karena Roh Kudus ini diregulasi atau diatur oleh para orang yang tertunjuk atau teramanahi, terutus lah ya. Nah, pertama ya para rasul, baru kemudian murid-murid generasi selanjutnya, dan selanjutnya, dan selanjutnya, sampai hari ini. Dan termasuk uskup kita sekarang. Gitu. Jadi kita percaya bahwa Allah berinteraksi dengan dunia itu lewat tubuhnya, lewat Ekaristi, lewat gereja, dan secara tidak kelihatan ya, tetapi kita tahu ada hadir, ada Roh Kudus yang dicurahkan bagi dunia ini. Begitu. Nah, mungkin kita bisa scroll ke bawah lagi. Bawah lagi. Bawah. Sudah tadi ini. Ya. Oke. Jadi seperti yang di-share di sini ya. Tubuh Kristus tidak kemudian bersembunyi di desa sebelah begitu. Oh, bukan yang ini, bawah lagi mungkin yang ada tulisan desa sebelah itu. Nah, ya ini. Tidak tidak bersembunyi di desa sebelah, melainkan hanya memanifestasikan dirinya dalam mode yang dapat dilihat oleh para muridnya, yang terikat pada ruang dan waktu. Nah, jadi tubuh ini tidak terikat dengan ruang dan waktu. Karena apa? Karena sudah berbagian di dalam kodrat ilahi. Nah, inilah akhir dari akhir yang tidak pernah berakhir ya lebih tepatnya. Muara final dari rancangan ilahi, yaitu supaya tubuh manusia, supaya ciptaan ya, itu bisa berbagian di dalam keilahian. Sehingga kemudian batasan-batasan yang semula memang atau mungkin ada, baik itu karena kejatuhan ataupun memang karena itu kondisi awal ciptaan, itu bisa kemudian ditebus dan digenapi menjadi relasi kasih yang sempurna, yang tidak berbatas secara fisik ya, tetapi sudah mengarah pada keadaan yang melampaui fisik gitu. Tapi di saat yang sama ya bukan berarti tubuh itu ditinggalkan. Tubuh itu tetap ada, tetapi dalam mode atau tropos yang sudah dimuliakan gitu. Nah, sehingga dia Kristus secara bersamaan, secara simultan hadir di mana-mana dan tidak di mana-mana. Dia hadir karena maha hadir dan tidak di mana-mana karena memang ya kehadirannya tidak bisa dibatasi dalam satu tempat saja dan tidak dapat dicerap oleh indera manusia yang saat ini masih terbatas. Nah, ketiadaan batasan ini tidak serta-merta untuk anarki ya, untuk berbuat dosa begitu. Tetapi untuk selaras dengan Sang Bapa dan Sang Roh Kudus. Kita tahu Tuhan sudah mendoakan dunia ini ya, bahwa semua supaya kita semua menjadi satu sebagaimana Dia adalah satu begitu. Nah, caranya gimana untuk mengaktualisasikan doa ini? Ya, salah satunya adalah karya penebusan untuk membuka jalan. Dan kemudian setelah ditebus, hasil dari penebusan itu diperagakan dalam periode Pentakostarion ini.
baru kemudian nanti diterapkan kepada kita melalui partisipasi kita di dalam gereja. Kita akan menerima tubuh yang sama karena kita telah makan tubuh yang sama, yaitu Ekaristi. Karena kita makan Ekaristi, kita kelak ketika bangkit, kalau kita menjalankan iman ya sampai akhir, ya kita akan menerima tubuh yang sama sebagai anugerah. Tapi kalau tidak, ya kita juga tetap akan menerima tubuh, tetapi sebagai penghukuman. Penghukuman yang menjadi ketidaknyamanan permanen ya. Kita tidak akan betah secara permanen di hadapan Allah, dan itu akan menjadi sangat buruk karena kita tidak bisa mengganti pilihan kita kalau itu terjadi begitu. Jadi pilihlah dengan bijak dan baik, pilihlah Allah, tapi bukan hanya pilihlah Allah, tapi pilihlah Allah secara baik. Nah, inilah ortodoksia gitu ya. Memuliakan Allah secara benar. Itu. Jadi kita yang menerima Ekaristi pada akhirnya akan menerima tubuh yang sama karena Ekaristi adalah tubuh Tuhan gitu. Nah, kemudian janji Tuhan ini, doa Tuhan ini tidak dapat dilepaskan dari Bapa dan Roh Kudus ya. Karena kita tahu bahwa Allah itu ya Bapa begitu. Kita menyembah Allah ya kita menyembah Bapa gitu. Tetapi melalui firman dan di dalam Roh Kudus. Sehingga peran dari masing-masing pribadi Allah itu tidak bisa ditawar dalam karya keselamatan kita. Kita tahu bahwa keselamatan itu ya karya Trinitaris ya, karya Tritunggal, tidak ada kemudian terpisah-pisah, terpotong-potong, berjalan sendiri-sendiri, nggak ada yang seperti itu. Gitu. Nah, next kita scroll down. Ya, nah ini ada analogi yang membantu ya. Jadi analoginya bukan ada atau tidak ada, tetapi bicara tentang apakah bisa diterka atau dicerap secara indrawi atau tidak. Tetapi kita tahu bahwa ada realitas yang lebih besar daripada sekedar dunia fisik ini ya. Realitas itu ya Allah Tritunggal itu gitu. Jadi Allah itu pada dasarnya ya tidak di mana-mana ya, karena dia adalah tempat bagi semuanya untuk bertempat gitu. Allah tidak ada di surga gitu. Karena kalau surga itu ciptaan berarti ada masa di mana Allah itu tidak punya kediaman gitu. Tapi kita tahu Allah karena selalu ada dan dia tidak berubah. Ya ketika dia menciptakan langit dan bumi itu serta-merta karena dia mengasihi dan dia ingin mengasihi segala sesuatu yang berada di luar dia gitu. Sehingga dia berbagi. Nah, tetapi dia sendiri tidak bergantung pada tempat manapun. Dan dengan demikian poin dari pedagogi ini adalah marilah kita membangun kediaman bagi kita sendiri di dalam Allah begitu. Nah, kita harus berteduh dan berdiam itu ya di dalam Allah melalui apa? Ya melalui tubuh kita, melalui diri kita lebih tepatnya, jiwa dan raga ya. Jiwa dan raga, biarlah Allah yang bertempat di dalam diri kita bertempat di dalam Allah. Kita saling mendiami, walaupun memang bukan dalam skala Tritunggal ya, karena skala Tritunggal memang Bapa Putra Roh Kudus mendiami satu sama lain itu tidak dapat diketahui manusia. Tapi manusia tetap bisa berpartisipasi di dalam Allah, di dalam realitas yang lebih dalam, dan realitas ini dimulai dari sekarang ya, dengan kita berada di dalam gereja. Pertama kita mengalaminya ya seturut iman ya, dan seturut tudung yang kelihatan. Kita ngelihatnya ya cuma roti dan anggur begitu. Tapi di balik itu ya ada tubuh Tuhan, dan tubuh Tuhan itulah yang kita akan kenakan dengan kita memakan. Tapi bukan hanya itu ya, kita juga harus bersinergi gitu. Kita tidak memakan tubuh Tuhan untuk terus berdosa, tapi untuk bebas dari belenggu dosa itu begitu. Mungkin begitu dulu mungkin ya. Kalau ada pertanyaan
mungkin kita bisa diskusikan terlebih dahulu, sembari saya juga nanti menambah penjelasan di bagian jawaban. Silahkan kawan-kawan. Oke, baik. Terima kasih Mas Henry untuk penjelasannya ya. Ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya, apakah gereja Ortodoks tidak membedakan antara gereja sebagai tubuh Kristus dan Ekaristi sebagai tubuh Kristus karena Katolisisme Roma membedakannya? Apa alasan mereka membedakannya? Silakan Mas Henry mungkin mau menjawab. Tes. Ya. Ya, udah Baik, terdengar. tidak ada perbedaannya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita pakai bahasa Latin ya, eh, kan ada namanya Corpus Christi Mysticum, tubuh mistika Tuhan begitu. Itu merujuk pada gereja, sedangkan ada juga Corpus Christi Eucharisticum, itu merujuk pada tubuh Tuhan yang bersifat ekaristi ya. Nah, itu ternyata bukan dua yang berbeda. Itu menjadi dua yang berbeda karena di Katolik ada variabel lain, yaitu kepausan. Jadi kepausan menjadi tubuh Kristus yang tidak kelihatan, atau Corpus Christi Mysticum. Sehingga memang ada kewajiban tertentu bagi di Barat untuk berada di bawah otoritas kepausan. Kalau di kita tidak ya, karena kita tahu bahwa gereja itu adalah Eucharistic Synaksis atau perhimpunan Ekaristi. Jadi gereja dan Ekaristi itu ya bukan dua yang berbeda, tapi yang satu dan sama. Nah, kemudian kan yang jadi persoalan adalah kita sering melupakan kalau Ekaristi itu adalah hakikat gereja gitu. Padahal Ekaristi itu sungguh adalah hakikat gereja gitu. Gereja itu adalah gereja karena ada Ekaristinya. Kalau seandainya tidak ada Ekaristinya, ya gereja itu cuma paguyuban ideologis. Dan itulah yang terjadi di luar sana ya. Di luar sana dan mereka ya kalau basisnya cuma ideologi ya akhirnya pecah gitu. Tapi kalau kita tahu bahwa di dalam gereja ada Ekaristi dan kita tahu bahwa hierarki ya tidak peduli seberapa tinggi dan seberapa terhormatnya, itu cuma regulator atau penata layan dari Ekaristi gitu. Mereka adalah hamba-hamba Ekaristi gitu loh. Makanya kan di kitab suci kan perjamuan terakhir itu ya pada malam di mana Tuhan hendak diserahkan itu Ekaristi ditetapkan dulu begitu. Baru kemudian 40 hari sesudah kebangkitan di saat kenaikan itu ada amanat agung. Nah, amanat agung menyusul dari penetapan Ekaristi itu supaya Ekaristi itu tidak ditata secara anarkis ya, supaya Ekaristi itu ditata secara teratur begitu. Makanya kita berkesadaran penuh, oh ya, gereja adalah perhimpunan Ekaristi. Nah, kawan-kawan mungkin sibuk dengan hingar-bingar dunia, mungkin hanya melihat sinaksisnya ya, atau mungkin patriark ketemu uskup ini ketemu patriark atau gimana gitu. Padahal sebenarnya hakikat yang lebih besar daripada itu yang di belakang itu ya Ekaristi, roti dan anggur yang sudah dikonsekrasikan melalui kuasa Roh Kudus itu begitu. Jadi kita tidak apa namanya melupakan itu dan saya harap kawan-kawan juga tidak melupakan itu begitu. Jangan kemudian geser gereja itu jadi patriark A, patriark B atau mungkin sinode. Enggak. Lebih daripada itu dan melampaui itu semua ya, termasuk paroki kita sendiri. Paroki kita sendiri itu berharga karena ada Ekaristi yang dilayangkan di dalamnya. Seandainya kita ya tanda kutip ya atau mungkin beneran ya kena busur begitu. Ya, asalkan Ekaristi itu bisa dilayangkan ya itu sudah adalah eh, apa namanya gereja sebenarnya. Nah ini juga penting ya. Kalau kita ketika kita bergereja, kita itu ketika apa gitu. Ketika kita cuma datang doang, kemudian ngedrop barang atau mungkin cuma ngantar orang, berarti apakah eh, para driver itu ke gereja gitu? Kan mereka ke gereja kan titik-titik koordinatnya gereja gitu untuk di alamat mereka gitu. Eh, atau ketika apa gitu. Nah, ketika dulu saya masih belum ortodoks, saya nggak ngerti bergereja itu yang seperti apa, begitu. Karena kan memang ada banyak kegiatan ya di dalam gereja itu, gitu. Gereja sebagai rumah ibadah, gitu. Tapi baru kemudian di ortodoks kita meyakini sepenuhnya, kita baru bergereja itu ketika kita
menerima ekaristi. Itu bukan ketika kita ada perlu ada titipan mau ngedrop atau mungkin ada driver kita minta anterin ke gereja gitu. Enggak, lebih dalam daripada itu ya ketika kita menerima ekaristi gitu. Dan kalaupun ada sembahyang-sembahyang lain ya di dalam gereja, ya itu serta-merta untuk mempersiapkan kita dalam menerima ekaristi seturut fungsinya masing-masing. Karena kan sembahyang ada banyak ya, ada paraklesis, ada apa gitu. Nah itu semua serta-merta kemudian kehidupan yang mengitari ekaristi itu mempersiapkan kita masuk ke dalam ekaristi seturut fungsinya masing-masing. Begitu kalau dari saya. Oke, terima kasih Mas Henry untuk jawabannya. Semoga pertanyaannya yang tadi terjawab. Belum ada pertanyaan lagi nih Mas Henry. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman di sini ada yang mau bertanya, bisa open mic. Oh ya, ini ada pertanyaan yang kedua. Oke, Tante Debbie mau bertanya? Ya, selamat malam nih Mas Henry, ketemu lagi. Selamat malam Tante. Thank you Emily. Aku mau tanya ya, aku lupa aku tuh denger atau baca ya, tapi waktu peristiwa salib, kemudian itu ada kuburan-kuburan yang terbuka, dan itu kan dikatakan orang-orang percaya itu mereka bangkit ya di situ, Iya, keluar Matius, gitu. Matius. Iya. Nah, itu aku pernah dengar bahwa mereka saat itu tuh memang selama 40 hari itu ada pulang gitu loh ke tempat mereka masing-masing, ke rumahnya. Dan ya curious aja sih. Jadi maksudnya apakah mereka itu sudah dengan tubuh kebangkitan atau gimana ya Mas Henry? Oh ya, ya makasih juga pertanyaannya Tante. Jadi Yes. kalau dari yang saya sebenarnya juga pernah menanyakan ini dan merenungkan ini ya, tapi memang lebih kurang jawabannya sama gitu. Jadi kisah itu memang jadi batu sandungan bagi banyak orang gitu, karena catatan kontemporernya tidak, tidak. Ini kenapa itu? Mas Henry, Ya, ya suaranya agak keputus-keputus. oh iya ya, oke, sorry sinyal berarti. Ya, oke. Bisa dilanjutkan Mas Henry, sorry ya kepotong. Baik. Jadi memang ayat ini sulit untuk diterima banyak orang karena tidak ada catatan pembanding mungkin ya, dari sumber-sumber di luar kitab suci yang menunjukkan kalau itu memang terjadi gitu. Tetapi memang setelah pembacaan dari bapak-bapak gereja itu dilakukan, ya memang betul itu sungguh terjadi ya, bahwa sungguh terjadi kebangkitan yang pertama begitu. Di mana kemudian orang-orang ini yang hidup benar ya di zaman perjanjian lama sebelum kedatangan Mesias yang pertama itu, mereka sungguh dipindahkan kepada hidup, dan dalam prosesnya mereka kemudian keluar dari alam maut. Mereka kemudian menampakkan diri kepada orang-orang yang masih hidup di Yerusalem begitu. Sebelum akhirnya mereka sekarang hidup di Firdaus begitu. Nah, jadi memang terjadi kebangkitan, tetapi kemudian pertanyaannya adalah kebangkitan ini cuma sekedar apa gitu? Cuma sekedar dari pindah dari Hades ke Firdaus, atau memang ada kebangkitan yang lebih fisik gitu daripada sekedar cuma pindah tempat gitu, atau pindah relasi lebih tepatnya. Ya itu yang memang masih belum diketahui secara pasti ya, karena kebangkitan fisik di sini juga harus dipahami bahwa tidak ada kebangkitan yang tidak fisik, tapi juga yang saat yang sama ada eh, apa ada akhir zaman. Kalau akhir zaman kan semua orang baru dibangkitkan gitu. Jadi pasti ada penjelasan yang lebih eh, lebih dalam tentang itu gitu.
Nah, kalau udah ke situ ranahnya memang saya belum bisa jawab ya, karena memang saya juga sudah bertanya dan tidak menemukan jawabannya begitu. Belum menemukan jawabannya. Tapi lebih kurang ya kita harus percaya apa yang kitab suci katakan. Ya kalau memang itu terjadi ya terjadi terlepas dari eh, catatan di luar kitab suci, mungkin absen atau gimana begitu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau mungkin yang lain mungkin siapa tahu sudah sampai sini ya eh, apa namanya mungkin bisa menambahkan. Tapi kalau dari saya seperti itu, ya itu tambahan yang baik Tante untuk tema malam ini karena memang berkaitan erat begitu. Eh, Makasih. Ya, terima kasih Mas Henry. Oke, terima kasih Tante Elizabeth Debbie untuk pertanyaannya. Semoga sudah menjawab ya tadi diskusinya dengan Mas Henry. Nanti kalau mau bertanya lagi boleh open mic. Nah ini Mas Henry, aku lanjutin dari pertanyaan yang pertama tadi tentang gereja Ortodoks tidak membedakan antara gereja sebagai tubuh Kristus dan Ekaristi. Dan juga dibandingkan dengan yang Katolik ya. Nah pertanyaan lanjutannya yang menjadi tanggapan dari jawaban Mas Henry adalah kenapa Roma Katolik membedakannya dan kenapa kita Ortodoks menyamakannya. Gitu, silakan Mas Henry. Ya, karena bagi kita Ekaristi itu eh, dasar dan keberadaan dari gereja ya. Karena kan kita tahu bahwa gereja itu kan perhimpunan Ekaristi atau Eukaristik Sinaksis gitu. Artinya ya Ekaristi itu paling depan gitu. Nah, sinaksis itu mengikuti belakangan. Jadi misalkan kawan-kawan mungkin pernah dengar definisi gereja, gereja itu kaum awam dan rohaniwan yang dipersatukan di dalam Kristus gitu. Nah, kaum awam dan kaum rohaniawannya itu sinaksisnya atau sinandrisinya gitu, perhimpunannya. Tapi ekaristinya itu sendiri kan yang mengikat kita. Jadi ekaristi itu yang lebih dari uh, sekedar apa ya partisipannya gitu. Jadi mungkin kawan-kawan bisa melihat masing-masing ya. Kita itu kan nggak selamanya hadir di dalam gereja ortodoks itu. Ada masa di mana kita ya belum ortodoks itu. Dan gereja ya tetap ada aja gitu. Begitu juga nanti kelak kalau kita sudah eh, waktunya pergi atau bahkan mungkin ya amit-amit ya mungkin kehilangan iman begitu ya gereja juga tetap akan ada begitu. Jadi keberadaan gereja itu tidak dapat dibatasi dari eh, apa namanya partisipan-partisipannya, orang-orang yang dicangkokkan kepadanya gitu. Makanya kan kita punya ekskomunikasi, kita punya defrog, kita punya anatema begitu. Nah itu serta-merta untuk memotong orang-orang yang memang sudah nggak cocok lagi dengan ekaristi dari ekaristi itu. Jadi kita mengingat betul bahwa ekaristi itu adalah eh, dasar dari keberadaan gereja gitu. Allah yang bertubuh itu ya ekaristi begitu. Allah yang hadir secara sakramental di dalam ekaristi itu ya adalah Tuhan Yesus Kristus yang sama yang sudah naik ke surga dan disalibkan 2000 tahun yang lalu begitu dan sudah bangkit. Nah, lalu kemudian kenapa terjadi di barat? Ya, karena kita tahu bahwa barat punya pandangan yang berbeda ya tentang bagaimana ekaristi itu ditata layankan gitu. Karena menurut mereka Kristus bukan hanya menetapkan ekaristi gitu, tapi juga menetapkan suatu kursi ya, suatu kursi yang tidak dapat diganggu gugat. Kursi Petrus begitu. Dan adalah suatu keharusan untuk semua anggota gereja untuk bersekutu dengan kursi ini gitu. Dan kursi ini berotoritas penuh atas semua anggota gereja gitu. Tetapi kan itu tidak ada di kita ya, karena kita tahu bahwa sekalipun katakanlah Kristus menetapkan Rasul Petrus sebagai eh, ketua para rasul, ya tidak serta-merta kemudian itu meniadakan kehidupan gereja yang konsilier ya, kehidupan gereja yang ya sinaksis seperti yang sudah saya bilang itu. Jadi gereja itu ya harus berhimpun gitu, berhimpun dan bergerak dalam dirinya sendiri. Tidak bisa dibatasi hanya pada satu kursi gitu. Makanya kan Rasul Petrus maupun
suksesinya ya, itu tetap membutuhkan kesaksian dari gereja secara lebih luas gitu. Katakanlah dia benar, ya siapa saksinya? Nah, saksi-saksinya ya pasti dari saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya di mana? Ya di timur gitu. Di timur dan di barat gitu. Nah, yang menjadi perubahan kan kemudian kursi ini diangkat sedemikian rupa sampai meniadakan persaudaraan dengan yang lain begitu. Persaudaraan dengan rasul-rasul yang lain maupun suksesi-suksesi rasul yang lain begitu. Nah, ini yang kemudian menyebabkan ada pandangan kalau misalkan eh, apa namanya Rasul Petrus ini adalah sumber dari kerasulan rasul-rasul yang lain gitu. Nah, hasil kita tahu bahwa ini yang menyebabkan skisma. Skisma kita sudah nggak ada lagi sangkut pautnya dengan Barat selama 1000 tahun terakhir dan itu tidak bisa dipulihkan dalam waktu yang dekat. Mungkin secara permanen kita akan berpisah karena memang ini sudah dua harga mati yang berbeda ya. Bagi kita ya Ekaristi itu kriteria tunggal gereja, nggak ada tambahan apapun. Mau itu tambahan eh, kursi dan hierarki dan eh, amanat agung ya itu serta merta semua ya untuk melayani Ekaristi gitu. Bukan untuk menjadi kriteria tambahan bagi Ekaristi gitu. Nah, Ekaristi ya tetap tetap tunggal berdaulat di dalam gereja. Nah, baru kemudian Ekaristi yang tunggal ini ditata layankan secara bersama. Nah, kembali ke yang tadi perhimpunan. Jadi kata kuncinya perhimpunan Ekaristi atau uh, Ekaristik sinaksis itu gitu. Nah, mungkin dari saya begitu. Mungkin kalau ada follow up silahkan. Oke, baik. Mas Henry, ini ada tanggapan lagi, feedbacknya yaitu berarti inilah maksudnya Ekaristi sebagai sakramen yang menggerejakan gereja ya berarti. Iya, tetapi begini, kita perlu memahami sedikit ya, ada perbedaan pandang juga begitu dalam hal ini ya. Karena bagaimana Barat dan Timur memperlakukan Ekaristi itu juga berbeda. Karena kalau di kita ya Ekaristi itu sifatnya mengangkat manusia menuju Allah gitu. Kita elevatif gitu. Makanya kan kita nggak bisa kemudian menghadirkan liturgi di luar ritme dari kalender gereja ya. Kita nggak bisa bikin liturgi satu suro, liturgi Imlek atau liturgi Hari Kartini gitu. Tapi di Barat bisa gitu. Barat bisa dan mereka melakukan itu karena mereka eh, apa namanya percayanya ke apa ya orientasinya berbeda lah. Terbalik lebih tepatnya. Mereka merasa bahwa oh karena Ekaristi ini penting maka Ekaristi ini harus bisa diterapkan di semua lini kehidupan masyarakat gitu. Makanya kan nikah mereka ya Ekaristi, mereka requiem Ekaristi. Kalau kita enggak ya, pernikahan kita enggak ada Ekaristinya, kemudian kita memperingati orang yang sudah tertidur di dalam Tuhan juga enggak pakai itu gitu. Enggak pakai Ekaristi gitu. Jadi itu ada dua orientasi yang berbeda gitu. Jadi ketika kita bilang Ekaristi itu menggerejakan gereja, ya tapi dalam konteks yang spesifik juga gitu. Di timur seperti ini, kalau di barat seperti itu ya silahkan itu urusan mereka, tapi kita seperti ini gitu. Kita tetap melihat Ekaristi itu sebagai tanda apa ya? Tanda yang eskatologis gitu. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya, Mbak. Oke, baik. Nanti kalau misalnya ada feedback lagi, nanti saya sampaikan ya, Mas. Ini kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Mas Alain. Pertanyaan untuk Mas Henry, apakah di tradisi gereja ada cerita Yesus sebelum kenaikan selain yang ada di Alkitab? Karena sepertinya kisah di Alkitab tuh sangat sedikit. Gimana Mas Henry, silakan tanggapannya. Iya, sejauh ini memang yang didokumentasikan melalui generasi pertama memang dituliskan di dalam kitab suci ya. Karena kita tahu bahwa kitab suci ini kan tidak bisa ditambah karena saksi-saksi generasi pertamanya ya memang sudah wafat di abad pertama begitu. Sehingga untuk kisah Kristus ya, kisah Kristusiah ini tidak bisa kemudian ditambah oleh generasi-generasi selanjutnya begitu. Tidak bisa kemudian dibiarkan tidak tertulis
sehingga memang harus segera ditulis untuk keperluan generasi-generasi selanjutnya. Jadi berbeda dari tradisi gereja yang lain ya. Kalau tradisi gereja yang lain kan eh, bisa tetap lisan untuk jangka waktu yang lebih lama, baru kemudian ditulis di abad kesekian, sekian, sekian. Tapi kalau kita tidak melihat kisah Kristusiah itu sebagai sesuatu yang bisa selama itu baru dituliskan gitu. Sehingga adalah apa ya, kunci bagi generasi pertama untuk segera menuliskannya di dalam apa yang bisa ditulis dan sampai kepada gereja hingga hari ini ya. Dan itu ya ada pada kitab suci begitu. Kalau kita memakai sumber-sumber di luar kitab suci seperti agrafa begitu, agaknya terlalu apa ini punya terlalu meragukan. Nah, jadi kita tidak tidak serta-merta kemudian menganggap itu sama bobotnya dengan kitab suci begitu. Mungkin begitu kalau dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya, Mas Henry. Kira-kira ada feedback dari Mas Alain atau dari yang lain ada yang mau bertanya, bisa open mic atau boleh tulis di kolom chatnya. Sejauh ini belum ada pertanyaan atau feedback lain sih, Mas Henry. Ya. Oke. Tiba-tiba ada nih dari WhatsApp saya. Oke, gimana Mas Henry tadi mau menanggapi? Ya, maksudnya kalau ada pertanyaan lain silahkan. Oke. Ini ada pertanyaan, apa itu agrafa? Mungkin Mas Henry bisa menjawab. Ya, agrafa adalah apa nyebutnya? Kumpulan tulisan-tulisan yang menceritakan tentang perkataan atau kisah-kisah Kristus yang tidak tertulis di dalam kitab suci begitu. Misalnya ada kisah bahwa Kristus pertama kali membaptis Petrus, kan nggak ada kan pembaptisan para rasul di kitab suci gitu. Nah, Grafa sempat menceritakan, yang pertama kali dibaptis Kristus itu Rasul Petrus, baru kemudian Rasul Petrus membaptis rasul-rasul yang lain gitu. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Jadi ada literatur seperti itu ada, tetapi dia tidak menduduki posisi yang kanonik ya, karena ya kepenulisannya cukup meragukan untuk dipahami sebagai kitab suci gitu. Kalau kitab suci kan dipahaminya karena memang pasti ya, sifatnya pasti. Sedangkan agrafa yang seperti ini meragukan. Karena penulisnya belum tentu dari generasi pertama yang sungguh-sungguh menyaksikan Kristus ya. Karena memang untuk kitab suci ya harus dari generasi pertama di abad pertama gitu. Bukan berarti kemudian tradisi yang lain harus dituliskan di saat itu juga ya. Kita nggak juga seperti itu gitu. Tapi kalau untuk keaslian kitab suci ya ketentuannya seperti itu ya. Harus generasi pertama yang menulis, generasi pertama yang melihat langsung Kristus ya. Makanya kan ke-70 murid situ juga termasuk Lukas, termasuk Markus gitu. Walaupun bukan dari 12 rasul nggak apa-apa. Tapi kan memang sama-sama murid Kristus, sama-sama menyaksikan Kristus dan sama-sama berhubungan dengan sesama saksi, ya sah begitu, sah sebagai asli. Nah, untuk agrafa tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan cara yang sama. Jadi ya kalau meminjam dari kata-kata yang di luar sana ya daif gitu, meragukan begitu. Kurang lebih kalau dari saya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya ya, Mas Henry. Bapak, Ibu, teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar atau boleh open mic langsung. Kalau misalnya belum ada dari Mas Henry, ada yang mau ditambahkan dari bahannya yang tadi? Ya, mungkin ada ya dari bagian apa kesimpulan begitu. Jadi ada satu hal yang penting, biarlah apa ya
sebagaimana Allah mendidik para rasulnya di dalam pendidikan ilahi ya, untuk mempersiapkan kenaikan, ya biarlah juga Allah mendidik kita di dalam gereja di masa Pentakostarion ini untuk mempersiapkan kedatangannya yang kedua. Jadi biarlah pendidikannya yang ada di dalam gereja itu menjadi antisipasi eskatologis kita. Baik, kita nggak tahu ya kapan kita harus berangkat dari dunia yang fana ini, dan kita juga nggak tahu kapan dia datang, tetapi kita tahu bahwa di kenaikan, ya Kristus menjanjikan bahwa dia akan kembali. Gitu. Dia akan turun, membangkitkan yang hidup maupun yang membangkitkan semua yang mati, dan mengangkat semua yang hidup, sehingga kita kemudian memperoleh tubuh yang baru. Nah, pertanyaannya kemudian seturut kondisi apa? Seturut keberkatan, kebangkitan yang terberkati, atau seturut hukuman yang tidak tertahankan. Nah, di situ pentingnya kita menghidupi diri di dalam gereja. Kurang lebih kalau dari saya seperti itu. Oke, baik. baik. Terima kasih Terima Mas kasih Mas Henry Henry untuk untuk tambahan tambahan penjelasannya. penjelasannya. Dari Bapak Dari Ibu, Bapak Ibu, teman-teman teman-teman semua, ada semua, yang ada yang mau mau menanggapi pertanyaan, mengirim pertanyaan maksudnya. Kalau belum ada di kolom chat sama di WhatsApp saya sih belum ada lagi pertanyaan yang masuk. Dari Mas Henry ada yang mau ditambahkan? Kalau misalnya memang belum ada, mungkin kita bisa tutup diskusi malam hari ini. Ya, kalau dari saya cukup sih Mbak. Tadi yang cuma tambahan saya di yang tadi itu. Gitu. Jadi kalau tidak ada mungkin bisa ditutup saja, nggak apa-apa. Ya, oke. Dari Bapak Ibu teman-teman, kalau memang belum ada yang mau ditanyakan lagi, kita akan tutup sesi diskusi pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih Mas Henry udah mau H-1 dihubungin dan kita cari-cari bahan ya Mas buat malam hari ini karena Pater Gabriel lagi di luar kota. Jadi absen dulu untuk di minggu ini. Minggu depan nanti kita infokan lagi untuk jadwal Orthodox Refresher dengan Pater Gabriel atau bisa dengan Mas Henry. Tadi ada masukan lagi dari Mas Henry kalau misalnya kita juga bisa open discussion sama Pak Maximus juga ya Mas. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Bisa kita tutup diskusi malam hari ini. Saya mau mempersilakan Mas Henry untuk menutupnya dengan doa. Silakan Mas Henry. Baik, mari kita berdoa dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah diizinkan pada malam hari ini berkumpul dalam Orthodox Refresher untuk merenungkan tentang pendidikan ilahi-Mu, tentang kebangkitan. Kiranya agar kami dimampukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam tubuh-Mu, gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, agar kami bisa berbagian di dalam rencana-Mu yang sungguh amat baik itu, untuk bisa menyambut kedatangan-Mu yang kedua di dalam kemuliaan itu, agar kami juga ikut berbagian di dalam kasih-Mu, agar kasih-Mu bisa menerangi hati kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Mas Henry, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, boleh les. Makasih Mas Henry, makasih Terima kasih Febria, semuanya. teman-teman semua. Terima kasih. Bersama Om Tante semua. Mari. Christos Anesti. Aletos Anesti.